Halo teman-teman, kembali lagi di video kita. Sebelum kita bahas bagaimana negara lain mengatur fintech, sekarang kita masuk ke topik yang paling dekat sama kita, yaitu regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia. Nah iya, karena perkembangan fintech di Indonesia juga pesat. Tapi di balik semua inovasi itu ada peran besar dari regulator, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi industri ini. Kita bahas dulu dari Bank Indonesia. BI ini punya kewenangan di bidang sistem pembayaran. Jadi fokusnya di fintech yang berhubungan sama transaksi keuangan digital, kayak e-wallet, KRIS, dan payment gateway. Benar banget. Jadi BI itu atau Bank Indonesia mulai mengatur fintech lewat peraturan BI nomor 19 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Nah, di situ Bank Indonesia juga memperkenalkan regulatory sandbox untuk inovasi sistem pembayaran. Nah, mulai sandbox itu, startup bisa menguji coba layanan barunya secara terbatas di bawah pengawasan BI. Tapi selama masa uji itu, mereka belum boleh memasarkan produk secara komersial ke publik sampai dinyatakan layak dan dapat izin resmi. Bank Indonesia juga punya kriteria tertentu supaya inovasi fintech bisa masuk sandbox. Misalnya, harus punya unsur teknologi baru, manfaat bagi masyarakat, jangkauan yang luas, dan bisa meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Selain itu, BI sekarang juga sudah meluncurkan Sandbox 2.0 yang tujuannya memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri lewat laboratorium inovasi dan uji coba bersama sektor swasta. Jadi tidak cuma mengatur, tapi juga ikut membangun inovasi. Baik, sekarang kita beralih ke OJK. Nah, OJK ini yang mengatur fintech di luar sistem pembayaran. Jadi yang lebih ke sektor jasa keuangan non-bank. Misalnya peer-to-peer lending, equity crowdfunding, insurtech, dan semacamnya. OJK pertama kali mengatur fintech lewat POJK nomor 13 garis miring POJK nomor 2 garis miring 2018 tentang inovasi keuangan digital atau biasa disebut POJK IKD. Di sini OJK juga memperkenalkan konsep sandbox versi mereka. Betul, sandbox OJK itu adalah tempat uji coba untuk inovasi keuangan digital supaya bisa diuji dulu kelayakannya. Nah, kalau berhasil, OJK akan memberikan rekomendasi untuk lanjut ke proses perizinan resmi. Tapi kalau inovasinya belum memenuhi kriteria, bisa juga diperpanjang masa uji cobanya atau malah dinyatakan belum layak. Dan menariknya di tahun 2024 OJK memperbarui aturannya lewat POJK nomor 3 garis miring 2024 menggantikan aturan lama tahun 2018. Ya, pembaruan ini bikin proses sandbox lebih transparan dan terstruktur. OJK juga menerbitkan COJK nomor 5 garis miring 2024 yang menjelaskan mekanisme operasional sandbox. Jadi sekarang lebih jelas tahapan dan hasil akhirnya. Sampai pertengahan tahun 2024, OJK sudah menerima lebih dari 450 aplikasi dari berbagai fintech untuk ikut sandbox dan puluhan diantaranya sudah direkomendasikan untuk perizinan. OJK awalnya mengelompokkan inovasi fintech dalam 15 cluster seperti payment, lending, insurtech, crowdfunding, dan sebagainya. Tapi sekarang disederhanakan jadi 2 cluster utama, yaitu inovatif credit scoring dan agregator, biar lebih fokus dan efisien. Yang menarik nih, Indonesia juga sedang menjajaki konsep baru yang disebut coordinate sandbox. Iya, karena banyak inovasi fintech itu tumpang tindih antara Bank Indonesia dan OJK. Contohnya kayak neobank, digital lending, atau e-money yang menyangkut 2 sektor, yaitu sistem pembayaran dan jasa keuangan. Makanya ide coordinate sandbox ini penting sekali. Tujuannya biar BI dan OJK bisa bekerja sama mengawasi satu inovasi secara terpadu. Jadi tidak tumpang tindih dan proses uji coba juga lebih cepat. Nah, kalau sistemnya ini berhasil, Indonesia bakalan punya ekosistem pengawasan yang lebih efisien, terutama untuk fintech lintas sektor yang terus berkembang.
Dengan adanya berbagai kebijakan tadi, dampaknya lumayan besar ya. Sekarang banyak startup fintech lokal yang bisa berkembang dengan lebih aman dan terarah. Ya, contoh konkretnya kayak perkembangan kris, P2P lending yang diawasi oleh OJK sampai bank digital yang sekarang makin populer. Nah, semua itu lahir karena ada kerangka hukum yang jelas dari regulator. Selain itu, regulasi yang kuat juga bantu menarik minat investor karena mereka jadi lebih yakin kalau industri fintech di Indonesia berjalan dengan tata kelola yang baik dan diawasi dengan benar. Jadi bisa disimpulkan, regulasi dan kebijakan fintech di Indonesia ini berperan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Betul, BI dan OJK sudah berupaya keras menciptakan ekosistem yang sehat, di mana inovasi bisa tumbuh tapi tetap aman dan bertanggung jawab. Dan pastinya dengan adanya kerjasama yang makin baik antara kedua lembaga itu, masa depan fintech Indonesia bakal jadi makin cerah. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai regulasi fintech di Indonesia, kali ini kita akan bahas mengenai tantangan regulator dalam mengawasi inovasi fintech. Nah, ini topik yang sangat penting karena walaupun Indonesia sudah punya aturan dari Bank Indonesia dan OJK, ternyata mengawasi industri fintech itu tidak semudah kelihatannya. Tantangan pertama yang paling kelihatan itu tentu saja perkembangan teknologi yang super cepat. Betul, fintech itu inovasinya tidak pernah berhenti. Setiap tahun muncul teknologi baru dari blockchain, AI, sampai embedded finance. Regulator seringkali belum sempat membuat aturan, tapi inovasinya sudah jalan duluan. Nah, akhirnya jadinya regulator selalu kejar-kejaran sama inovasi. Kalau terlalu lambat bikin aturan bisa bahaya karena ada risiko keuangan dan perlindungan konsumen. Tapi kalau terlalu cepat bikin aturan bisa malah menghambat inovasi. Ya, jadi harus hati-hati sekali dalam menyeimbangkan dua hal itu, yaitu inovasi dan pengawasan. Tantangan berikutnya yaitu keterbatasan kapasitas regulator. Nah, itu sering sekali terjadi. Regulator seperti OJK dan Bank Indonesia punya tanggung jawab yang besar, tapi sumber daya manusia dan kemampuan teknologinya belum tentu seimbang dengan kecepatan pertumbuhan fintech. Iya, menurut beberapa studies, salah satu kendala terbesar adalah kurangnya keahlian teknis dalam memahami teknologi baru seperti AI, Big Data, atau Smart Contract. Makanya, OJK dan Bank Indonesia sekarang sangat aktif mengikuti pelatihan, kolaborasi dengan pakar, bahkan kerjasama dengan regulator dari luar negeri untuk berbagi pengalaman dan teknologi pengawasan. Terus tantangan lainnya yang juga cukup berat adalah maraknya fintech ilegal. Nah, iya, apalagi di sektor peer-to-peer lending alias pinjaman online. Masih banyak sekali platform yang beroperasi tanpa izin dan merugikan masyarakat. Untuk mengatasi ini, OJK tidak bisa jalan sendiri. Ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Waspada Investasi, yang terdiri dari OJK, Kominfo, Kepolisian, dan lembaga lain. Nah, mereka itu rutin mengumumkan daftar pinjol ilegal dan meminta Kominfo untuk memblokir situs atau aplikasinya. Tapi karena platform baru terus bermunculan, pengawasannya juga harus terus diperkuat. Selain itu, fintech juga sangat rentan terhadap risiko cyber dan kebocoran data. Betul sekali. Karena semua transaksi dan data pengguna dilakukan secara digital, serangan cyber bisa berdampak sangat besar. Makanya, regulator harus memastikan bahwa setiap penyelenggara fintech punya standar keamanan IT yang kuat. Belum lagi soal perlindungan data pribadi. Sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP. Tapi implementasinya di sektor fintech tetap perlu diawasi dengan ketat. Iya, soalnya banyak pengguna mungkin tidak sadar data mereka banyak dipakai untuk apa saja. Misalnya untuk analisis kredit atau promosi. Jadi transparansi itu sangat penting. Nah, satu lagi tantangan besar di Indonesia adalah fragmentasi regulasi alias banyaknya aturan yang tumpang tindih antar lembaga.
Contohnya itu antara Bank Indonesia dan OJK. Ada beberapa inovasi fintech seperti neobank atau digital wallet yang ruang lingkupnya menyentuh dua sektor sekaligus, yaitu sistem pembayaran dan jasa keuangan. Benar. Nah, karena itulah muncul ide Coordinate Sandbox, yaitu sandbox gabungan antara BI dan OJK, biar pengawasan inovasi lintas sektor bisa dilakukan bersama-sama. Kalau konsep ini berjalan efektif, tumpang tindih kewenangan itu bisa dikurangi, dan koordinasi antar regulator jadi lebih efisien. Dan terakhir, tantangan terbesar mungkin adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Iya, regulator harus bisa jadi enabler yang mendukung inovasi, tapi sekaligus tetap jadi pengawas yang memastikan masyarakat tidak dirugikan. Makanya pendekatan pengawasan sekarang tidak cuma yang bersifat reaktif, tapi juga proaktif. Lewat sandbox, dialog dengan pelaku industri, sampai penggunaan teknologi pengawasan seperti RegTech dan SupTech. Dengan cara itu, regulator bisa lebih siap menghadapi resiko tanpa menghambat kreativitas pelaku fintech. Jadi kalau kita rangkum tentang pengawasan fintech itu bukan cuma soal bikin aturan, tapi juga soal adaptasi, baik dari sisi teknologi, SDM, maupun koordinasi antar lembaga. Betul, tapi di sisi lain, tantangan ini juga membuka peluang untuk regulator Indonesia untuk terus berinovasi dalam pengawasan, supaya industri fintech bisa berkembang dengan aman dan berkelanjutan. Setuju banget. Nah, jadi episode berikutnya kita akan membahas bagaimana regulator menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan inovasi. Nah, pasti seru sekali tuh. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap nonton video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.